Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Semangkuk. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 2 Semangkuk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini, pada hari Sabtu, dalam rangka penyampaian materi diseminasi RTL kegiatan PKK PCOK dalam acara dengan lancar. Kedua kalinya sholawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir. Amin. Saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga yaitu penyampaian materi, acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab, acara yang kelima yaitu penutup. Marilah kita buka acara yang pertama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Tuyana. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya berkakan, yang pertama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi untuk rencana tindak lanjut dari kegiatan PKK PCOK yang dilaksanakan atau diikuti oleh beliau Bapak Edi Nurrohman. Dan mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini mendapatkan kelancaran serta senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong dalam umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Edi Nurrohman yang pada kesempatan siang hari ini akan melaksanakan diseminasi dari kegiatan-kegiatan PKK yang telah diikuti yang kurang lebih sekitar 6 bulan ya Pak. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan selamat karena ini sudah memasuki fase-fase akhir sepertinya sebetulnya. Pada kesempatan hari ini beliau akan menyampaikan untuk rencana tindak lanjut dari hasil kegiatan yang telah diikuti. Dan selanjutnya Bapak Ibu, tepat sekali di kegiatan kali ini masih berbarengan dengan momen peringatan Hari Guru Nasional.
dimana kalau kita ingat kembali bahwa tema dari Hari Guru Nasional di tahun 2024 adalah mengambil tema Guru Hebat Indonesia Kuat, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya untuk mewujudkan itu? Bagaimana kita bisa menjadi guru-guru yang hebat itu ya seperti apa? Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan, untuk mewujudkan hal tersebut. Yang pertama, mungkin kita sebagai guru tentunya kita harus senantiasa terbuka terhadap perubahan-perubahan yang ada, terutama di dunia pendidikan kita, di mana kita sekarang sudah memasuki era digitalisasi, di mana pelatihan dan sebagainya lebih banyak itu melalui metode digital, sehingga kita sebagai guru juga wajib atau harus senantiasa mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Nah, salah satunya adalah kegiatan yang diikuti oleh Pak Edi ini, yaitu mengikuti kegiatan PKG untuk guru PJOK. Dan ini juga dilakukan secara mungkin 90%-nya adalah daring, Pak Edi. Ada tatap muka, kalau tidak salah itu satu minggu, ya, tatap muka 1 minggu. Nah, kalau kita tidak bisa atau tidak terbuka dengan perubahan-perubahan seperti ini, ya nantinya kita akan tetap berada di zona nyaman, dan kemungkinan juga kita akan menjadi guru yang kagetan dan bingungan kalau kita tidak berupaya untuk mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk menjadi guru yang hebat, selain kita harus senantiasa terbuka terhadap perubahan-perubahan yang ada, kita juga harus seperti yang pada kesempatan lalu saya sampaikan juga, kita harus menjadi guru yang senantiasa membudayakan refleksi. Nah, refleksi ini sangat penting Bapak Ibu untuk mengetahui sejauh mana apa yang sudah kita laksanakan itu sudah berhasil atau belum. Kemudian sejauh mana metode-metode atau penerapan praktek pembelajaran yang kita lakukan selama ini sudah seperti apa. Nah, ini penting sekali untuk kita melaksanakan refleksi. Nah, selanjutnya kita juga harus senantiasa gemar belajar. Ya, belajar itu memang sepanjang hayat. Kita walaupun sudah menjadi guru, menjadi pendidik, tetap kita harus senantiasa gemar belajar, karena secara dengan yang tadi saya sampaikan, zaman senantiasa terus berkembang dan berubah. Kalau kita tidak gemar dalam belajar, mengikuti perubahan-perubahan yang ada, ya tentunya kita akan menjadi ketinggalan zaman. Nah, setelah kita melaksanakan budaya reflektif, gemar belajar, maka langkah selanjutnya adalah gemar berbagi dengan yang lain, dengan sesama guru. Nah, ini juga sejalan dengan apa yang nanti akan disampaikan mungkin oleh Pak Edi, ini dalam rangka berbagi pengetahuan yang Pak Edi terima, yang Pak Edi dapatkan pada kegiatan PKG Guru PJOK ini. Nanti ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang baru bisa dibagikan kepada teman-teman, tentunya di Kombel SD Negeri 2 Semanggung ini. Kemudian selanjutnya adalah guru harus senantiasa berkolaborasi, ya, kolaborasi dengan, ya, di lingkup terkecilnya kita di Kombel kita ini di SD Negeri 2 Semanggung. Selain berbagi, kita harus berkolaborasi. Tentunya dengan kolaborasi nanti hal-hal yang mungkin tadinya sulit karena
kita melakukan kolaborasi nanti akan dilaksanakan dengan mudah. Nah, contoh mungkin dalam kegiatan rencana tindak lanjut yang nanti Pak Edi laksanakan di SD kita, mungkin Pak Edi akan mengalami kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, tapi dengan kita berkolaborasi dengan teman-teman yang guru yang ada yang lain, nanti harapannya tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan itu dapat bisa teratasi atau terselesaikan seperti itu. Nah, saya rasa dalam kesempatan ini mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Pak Edi yang mungkin ini hampir menyelesaikan untuk kegiatan PKK PJOK ini. Dan harapan kami Bapak Ibu yang lain juga nantinya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan serupa yang diselenggarakan oleh baik pemerintah ataupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, baik secara daring maupun secara luring. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah wa ahsanan. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi. Kita sambut pembicara kita Bapak Edi Nur Rahman yang akan menyampaikan materi diseminasi RTL kegiatan PKK PJOK. Kepada Bapak Edi dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Kak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru SD Negeri Semanggung, terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan Kompel di Kompel Ujar Sema ya di SD Negeri 2 Semanggung. Untuk mempercepat waktu, saya langsung saja untuk menyampaikan pemaparan atau presentasi yang saya akan sampaikan dalam program PKK PJOK Angkatan 2 Provinsi Jawa Tengah dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kali ini dalam saya akan menyampaikan tema kali ini, yaitu saya kasih tema Semarak Gelar Kompetensi Bola Tembak. Kenapa saya kasih tema itu? Karena semarak atau gelar kompetensi bola tembak itu masih awam di SD kita, sangat awam sekali. Bahkan mungkin dari teman-teman juga untuk bola tembak atau kompetensi belum pernah kompetisi belum pernah dilaksanakan di SD kita. Nah, untuk semarak gelar kompetensi bola tembak, nah di sini saya menggunakan pembelajarannya yang modelnya menggunakan model SEM. Mungkin akan banyak ya yang belum tahu tentang SEM. Coba ya, kita juga belajar bersama-sama ya. Saya juga baru mendapatkan pengalaman dari mengikuti kegiatan PKK PJOK. SEM itu adalah sebuah sport education model. Adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan olahraga, kerjasama, dan pemahaman siswa melalui partisipasi aktif dalam berbagai aktivitas olahraga dan mengutamakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan kontekstual serta fokus pada perkembangan fisik, sosial, dan emosional siswa. Tujuan sport education model yang pertama adalah meningkatkan keterampilan olahraga SEM bertujuan agar siswa tidak hanya memahami aturan dan keterampilan dasar suatu olahraga, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengaplikasikannya dalam situasi permainan yang sesungguhnya. Selanjutnya,
membangun karakter dalam model ini, siswa belajar nilai-nilai penting seperti kerjasama, tanggung jawab, dan kepemimpinan dan disiplin. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif SEM, mendorong semua siswa untuk terlibat dalam semua aspek olahraga baik sebagai pemain, pelatih, wasit maupun pengelola tim. Yang keempat, mengembangkan rasa kepemilikan. Model ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk merasa memiliki serta aktif dalam tim dan pertandingan yang mereka ikuti. Ya. Nah, jadi dalam pembelajaran model SEM ini ya, jadi di sini tidak melihat peserta didik mampu atau tidak mampu, bisa atau tidak bisa. Artinya kan kalau di dalam kelas terbagi menjadi beberapa kelompok, antara yang mampu digabungkan dengan yang mampu dan di bawahnya juga di atasnya. Nah, dalam pembelajaran SEM ini semua anak dianggap mampu sesuai dengan kemampuan anak. Contohnya kemampuan anak di sini, misalkan dalam satu kelas ya, di sini kan dalam SEM kan terbagi menjadi beberapa peran ya. Contohnya dalam sepak bola atau kompetisi di sini sudah. Nah, perannya ada wasit, ada pemain, ada hakim garis, ada komentator, medis dan lain-lain. Banyak sekali peran. Nah, di sini itu belajar saya bukan hanya di dalam pembelajaran olahraga saja ya, tetapi pembelajaran SEM ini diedukasikan dengan pembelajaran mata pelajaran yang lain. Contohnya bahasa Indonesia, ada agama, terus ada juga tentang kesenian dan lain-lain. Nah, agak sedikit mengganggu. Ya, lanjut. Nah, contoh pembelajaran saya kan kadang peserta didik ya berpusat pembelajaran berpusat pada peserta didik dan minat bakat anak. Nah, jadi dalam saya mengajar kebanyakan atau bapak ibu mengajar juga di dalam kelas ataupun di outdoor di luar kelas, itu kan misalkan saya mengajar sepak bola. Sebagian anak itu apa ya? Ada yang sukanya volley, terus ada yang suka misalkan badminton. Padahal saya sendiri mau mengajarkan tentang sepak bola atau bola tembak. Nah, bagaimana saya bisa melakukan itu agar semua anak mau mengikuti? Jadi di situ adalah pembelajaran yang pertama adalah menggunakan bercerita kepada anak. Cerita itu dalam pembelajaran ya, memberikan metode-metode menguatkan anak agar di dalam pembelajaran tersebut siswa itu tertarik. Contohnya misalkan kita bercerita tentang sepak bola, diceritakan hal-hal sepak bola yang baik-baik. Akhirnya anak itu di situ mempunyai ketertarikan terhadap sepak bola. Maka di situ anak di sini salah satunya ya, akan mempunyai imajinasi tentang sepak bola, juga mempunyai ide-ide dan bisa bertanya, padahal tidak disuruh bertanya. Anak bisa bertanya, anak bisa menjawab tanpa sebuah pertanyaan. Terus anak berimajinasi, punya ide-ide. Nah, dengan cara seperti pelajaran saya seperti ini ya, sebentar. Ya, dengan pembelajaran SEM seperti ini, anak-anak akan lebih paham. Misalkan di sini ada umpan balik ya, misalkan guru bercerita tentang pembelajaran itu sendiri. Jadi anak-anak itu tidak akan lari dari satu tujuan pembelajaran. Misalkan sepak bola, dia kan kembali ke sepak bola. Oh, sepak bola, saya misalkan berimajinasi menjadi wasit. Di situ akan masuk ke sepak bola. Saya berimajinasi menjadi seorang pemain. Gitu. Jadi kita ceritakan sepenuhnya biar anak itu suka. Nah, disitulah pembelajaran SEM yang sesungguhnya. Ya. Lanjut, sudah.
Nah, sebelum saya bacakan lagi ya, di sini ada 2 poin yang saya harus sampaikan atau tekankan atau explore lebih dalam lagi yang tadi tentang pembelajaran. Saya mungkin kalau ada yang kurang pemahaman nanti bisa ditanyakan. Dan sekali lagi ya, untuk latar belakang pengalaman murid yang bermakna harusnya didapatkan dalam setiap proses pembelajaran. Begitu juga dalam pembelajaran PJOK, murid dengan perbedaan jenis kelamin, latar belakang, bahkan kondisi fisik yang beragam harus tetap merasakan bahwa mereka memiliki peran dalam setiap pembelajarannya. Penerapan spot education model atau SEM dalam pembelajaran PJOK di sekolah dasar menawarkan pendekatan yang komprehensif dan menarik untuk meningkatkan pengalaman belajar murid dengan fokus pada pengalaman kompetisi, pengembangan keterampilan dan peran aktif murid, pengembangan nilai fair play. Saya dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih bermakna dan mendukung. Pengembangan sosial serta emosional murid model pendidikan ini berpotensi untuk murid dapat aktif bersuara, menyampaikan ide dan gagasan. Bagaimana SEM akan berlangsung, murid dapat memilih peran apa saja yang sesuai dengan potensi dan minat mereka masing-masing sehingga mereka merasa memiliki kegiatan ini seutuhnya. Jadi yang dinamakan memiliki kegiatan seutuhnya itu kalau dia mempunyai berimajinasi menjadi wasi, menjadi apapun, karena memang sudah didasari dari pembelajaran awal sehingga merasa sampai dengan akhir saya harus menjadi wasi. Tapi tidak berubah kemungkinan bahwa wasit bisa menjadi pemain. Nah, untuk itu nanti saya jelaskan untuk slide selanjutnya ya. Dengan melihat aset SD Negeri Basmanggung, kepala sekolah dan guru-guru yang selalu mendukung untuk berkolaborasi untuk peningkatan kualitas pendidikan murid, aktif bergerak, halaman sekolah yang cukup dan sarana prasarana yang memadai, serta hasil interview dengan murid yang memiliki ketertarikan terhadap permainan tradisional bola tembak dapat mendukung berlangsungnya pembelajaran dengan SEM sebagai usaha perwujudan pembelajaran PJOK yang merata dan menyeluruh bagi semua murid. Untuk tujuan program di sini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik dan kontekstual, serta mengembangkan nilai sikap mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, fair play, tanggung jawab untuk merancang aktivitas gerak melalui permainan tradisional. Indikator ketercapaian tujuan yang pertama, murid dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kompetisi bola tembak. Yang kedua, murid dapat menyampaikan suara, ide atau gagasan serta memilih peran yang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Yang ketiga, murid dapat mengimplementasikan nilai tanggung jawab, kerjasama, fair play, dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Untuk capaian dan langkah-langkah, yang pertama capaian, murid dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kompetisi sesuai dengan perannya serta menerapkan nilai fair play dan kolaborasi melalui permainan bola tembak. Langkah-langkah peserta didik akan terus melibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musik, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festivity, sampai pada evaluasi refleksi yang mana dapat dalam prosesnya peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menyuarakan ide kreatif dan gagasan serta dapat memilih peran sesuai dengan minat bakat untuk menempatkan mereka sebagai pemilik dari program ini. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena ini adalah rencana tidak lanjut yang mungkin belum kesentuh di sini, jadi saya bacakan dulu, nanti bisa ada pembahasan yang lain ya. Untuk struktur organisasi dan mitra dalam komunitas belajar kita, nah ini yang berfokus pada bola tembak ya. Nah di sini penanggung jawab dari saya tuliskan dari Bapak Kepala Sekolah itu Pak Liana, untuk ketua Kombel, untuk program saya sendiri dan ada 6 guru sebagai fasilitator selama pelaksanaan program.
murid sebagai pelaksana dan rincian kelas 1-2 berperan sebagai supporter, kelas 4-5-6 sebagai panitia dan pemain. Ada 2 komite sebagai narasumber. Terus yang terakhir itu ada paguyuban sebanyak 3 orang sebagai pelaksana dasar festival akhir kompetisi. Nah ini untuk bazar karena di sini ada punya 3 ibu kantin ya. Di sini nanti pada saat pelaksanaan ibu kantin itu untuk menjual produk makanan yang ada di sini itu bentuknya seperti itu. Ataupun selain ibu kantin juga bisa wali murid ya. Untuk lini masa barangkali suatu saat ini disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama dari afiliasi, selama program berlangsung ada pengelolaan musim, yaitu yang tertata dari 8 sampai dengan 16 Agustus tahun 2025, penyiapan pertandingan formal, terus ada puncak pertandingan, pencatatan pertandingan selama program berlangsung, festival akhir kompetisi atau festivity, dan evaluasi dan refleksi. Kapasitas dan keterlibatan komunitas ya. Yang pertama adalah aset yang dimiliki SD kita, yaitu SD Negeri 2 Semangko. Yang pertama adalah sekolah memiliki kepala sekolah yang selalu mendukung program peningkatan kualitas pembelajaran. 7 guru, sekolah memiliki 7 guru kelas ya, dengan kepala sekolah dan yang memiliki 107 murid. Yang kedua, sekolah memiliki sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan halaman yang dapat digunakan untuk aktivitas gerak. Yang ketiga, sekolah dapat berkolaborasi dengan paguyuban wali murid untuk menjalankan program. Yang keempat, kebijakan kepala sekolah untuk mendukung berlangsungnya program. Jadi program ini bisa berlangsung apabila dari korban ini juga kepala sekolah meng-ACC kegiatan. Keterlibatan murid, peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung melalui dari pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festivity sampai pada evaluasi dan refleksi. Keterlibatan komunitas yang pertama adalah komunitas SD Negeri 2 Semangko atau dikasih nama Bujarsena ya Pak Soto, ya Bujarsena sebagai wadah untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala selama berlangsungnya program. Yang kedua, paguyuban wali murid sebagai pelaksana bazar dalam festivity, yaitu kegiatan akhir atau yang terakhir dalam kompetisi. Nah, di sini lanjut rencana evaluasi ya, eliminasi pelaksanaan evaluasi, yaitu perkiraan saja ini ya, tanggal 2 September tahun 2020 evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, mengumpulkan umpan balik dari murid. Selanjutnya ada refleksi guru dan evaluasi kinerja tim, dilanjutkan lagi dan penerapan konsep fair play, apa ini manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Terus yang kedua adalah sumber data. Sumber data sebagai bahan pelaksanaan evaluasi akan menggunakan checklist observasi, laporan kegiatan, hasil wawancara, dan hasil refleksi. Yang ketiga, teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang akan digunakan adalah observasi selama pelaksanaan, wawancara dengan murid dan guru. Yang ketiga, refleksi dengan murid dan guru. Ya, lanjut. Terus di sini yang juga agak mandan penting ya, karena di sini memang penyelenggaraan SEM itu belum pernah dilaksanakan ya. Kemungkinan tantangan yang pertama, pengenalan SEM sebagai model pendidikan yang belum pernah diterapkan di SD Negeri 2 Semangko. Mungkin kalau solusi saya dengan belum pernah diadakan di SD kita atau ruang lingkup kita, yaitu dengan solusi melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat SEM kepada warga sekolah, murid, dan orang
tua. Yang kedua, pengelolaan kelas dan penjadwalan. Nah, ini pengelolaan kelas dan penjadwalan juga lumayan rumit, tapi mungkin solusi ini juga bisa ya untuk menyelamatkan kemungkinan yang susah terjadi ya, yaitu menyusun rencana dan jadwal yang efisien untuk mengakomodasi tanpa mengganggu kegiatan lain, mungkin dengan cara co-kurikuler, mungkin dengan cara itu biar pembelajaran tidak mengganggu pembelajaran yang lain. Yang tiga, kriteria penilaian untuk menilai keberhasilan sains dan perkembangan murid dapat menjadi kompleks, terutama berbagai peran yang ada. Nah, mungkin menggunakan solusi menunjukkan penilaian berbasis rubrik yang terstruktur untuk menilai berbagai peran dan aspek pembelajaran. Nah, saya masuk di sini yang kabarnya tadi dalam pengenalan saya sedikit saya kenalkan. Nah, di sini juga bukan hanya guru olahraga saja, tetapi guru kelas pun kalau sudah menyangkut tentang rubrik ini mana sedikit rumitnya. Jadi saya dalam menggunakan rubrik penilaian ya, kan rubrik penilaian dan penilaian diri, penilaian antar teman, terus observasi guru. Nah, yang susahnya di dalam penilaian diri anak kadang ketidakjujuran anak ya. Walaupun misalkan dalam penilaian diri anak diberikan misalkan tayangan video ulang yang mungkin dikasih di link YouTube, di situ untuk menilai diri sendiri, mungkin anak kejujurannya belum menganggap bahwa saya itu dalam belajar, dalam beraktivitas, dalam gerak yang lain itu belum kejujurannya. Nah, maka situasi ini sebesar kecilnya guru harus memberikan checklist penilaian. Jadi di situ agar observasi penilaian rubriknya itu tersampaikan. Ya, misalkan saya melakukan lempar tangkap dari gerakan pertamanya saja, cara melemparnya bagaimana, cara menangkapnya bagaimana. Nah, itu dijadikan checklist untuk rubrik penilaian. Selanjutnya ada rubrik penilaian antar teman. Nah, rubrik penilaian antar teman juga harus menggunakan checklist. Nah, di sini penilaian antar teman manfaatnya bukan hanya menilai, Bapak Ibu, bukan hanya menilai, tetapi ada umpan baliknya. Misalkan saya sendiri melempar kurang paham, ya, sedang dinilai sama temannya sendiri, melemparnya kurang paham, ya, dinilai sama teman sendiri. Maka setelah saya kurang paham, nanti bergantian saya menilai, saya akan melihat teman saya sendiri, oh, cara lemparan yang benar seperti itu. Itu adalah bentuk rubrik penilaian antar teman. Juga untuk observasi guru yang menyeluruh ya, selama program pembelajaran guru memberikan penilaian ya. Lanjut untuk rubrik penilaian di sini, salah satu contoh yang saya sudah terapkan untuk memberikan penilaian di sini adalah di sini satu contoh ya, tugas mandiri pada siswa. Mungkin di sini nggak ada suaranya ya, bentar. Loading mana? Bentar. Kebetulan nggak bisa diputar. Nah, di sini rubrik ataupun penilaian di sini saya memberikan penilaian mandiri ya. Di sini saya menugaskan kepada peserta didik untuk mempraktekkan. Di sini ada beberapa gerakan, termasuk contohnya gerak roll depan, roll belakang, terus gerakan melengking dan lain-lain. Jadi tugas dari pembelajaran bukan saya hanya berikan di kelas saja atau di ruang kelas saja atau di outdoor saja, tapi begitu dia selalu pulang ke rumah, saya memberikan sebuah tugas tersendiri agar mereka
mampu ya, mampu bahwa mereka sudah mampu, dan tugas tersebut saya kumpulkan dalam bentuk WhatsApp, semuanya itu melihat, yang akhirnya semuanya bisa mengetahui sejauh mana mereka melakukan pembelajaran yang sudah baik ataupun belum. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, karena keterbatasan saya atau pengalaman saya yang belum mencapai yang belum intinya ya, mohon maaf kekurangannya. Apabila nanti ada pertanyaan atau permohonan tambahan yang tadi sudah terrealisasi, nanti silakan bisa ditanyakan dan saya akhiri. Terima kasih. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Pada sesi selanjutnya yaitu sesi pemberian tanya jawab dengan peserta. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau memberikan tambahan materi untuk Bapak Edi, dimohon disilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi yang disampaikan Pak Edi luar biasa. Seperti saya sendiri juga baru pernah mengetahui terkait model Pak Edi, model pembelajaran SEM. Ya, tadi disampaikan bahwa pembelajaran ini pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa berarti ini ya, yang mana siswa itu diberikan kegiatan sehingga terlibat aktif semuanya, namun sesuai dengan kemampuannya masing-masing dengan cara memberikan peran yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, mungkin yang saya tanyakan, mungkin tadi disampaikan bahwa pembelajaran SEM ini dapat digunakan pada kegiatan pembelajaran mungkin di kelas, di materi selain PJOK ya. Nah, yang saya tanyakan itu kira-kira contoh bentuk penerapan model SEM ini pada pembelajaran di kelas, di materi-materi bukan olahraga itu contohnya seperti apa? Mungkin itu Pak Edi. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Pak Sarto ya. Jadi meminta contoh pembelajaran SEM yang tidak diterapkan di olahraga tetapi di kelas. Nah, salah satu pembelajaran SEM itu untuk berkolaborasi dengan pembelajaran yang lain atau materi yang lain, termasuk ada bahasa, terus ada seni. Nah, untuk masuk ke pembelajaran SEM dalam bukan yang olahraga, di sini banyak sekali karena SEM itu bersifat di sini kan kompetisi. SEM itu adalah sebuah kompetisi yang dimodifikasi ya, kegiatan yang dimodifikasi. Kalau untuk pembelajarannya yang lain itu, kalau saya yang kenal dulu itu ada, itu hampir sama, yaitu untuk kompetisi kelas bisa menggunakan sistem, kalau bahasa sekarang saya nggak tahu ya, yaitu namanya cerdas cermat. Itu bukan hanya satu mata pelajaran saja, karena cerdas cermat harus ada yang jurinya juga tim pembuat soal harus dari siswa. Nah, jadi hampir sama dengan olahraga. Terus ada penontonnya, supporternya, pendukungnya, terus ada pembimbingnya siapa, itu seperti itu. Mungkin bahasanya apa ya sekarang, kalau dulu kan cerdas cermat tapi menggunakan model pembelajaran di kelas. Mungkin itu yang saya dapat jawab atau saya dapat sampaikan ke satu. Yang lain ngobrol. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama saya sampaikan terima kasih tadi Pak Edi sudah memaparkan materi terkait dengan metode atau model pembelajaran sport education model atau SEM, yang terus terang saya sendiri juga baru ini hal-hal
hal baru mendengar ini untuk model ini, dan tadi disampaikan sangat menarik menurut saya. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan tadi di dalam paparan yang disampaikan oleh Pak Edi. Ada dalam struktur programnya di SEN itu ada yang terkait dengan bazar. Nah, pertanyaan saya di dalam bazar ini nantinya kan ini kaitannya dengan pelajaran PJOK ya Pak Edi. Nah, nanti bazar yang dimaksud itu bazarnya seperti apa gambarannya? Apakah memamerkan produk dari hasil karya siswa seperti apa yang nanti akan ditampilkan dalam bazar itu? Mungkin itu Pak, mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Diana yang sudah bertanya. Jadi untuk bazar ya dalam saat ini, karena di sini sekolah edukasi modern adalah sebuah pembelajaran olahraga yang berfokus pada olahraga ya. Bazar ini tadi saya sudah sampaikan, yaitu dari paguyuban ataupun wali murid ya. Bazar ini adalah bukan menampilkan produk-produk yang telah misalkan hasil karya anak, tapi bazar ini adalah sebuah peran serta wali murid ya untuk menjual produk yang ada di daerahnya. Nah, selagi dia melakukan pas festival itu sendiri, melakukan kompetisi tahap akhir, di situ kan berkerumun bukan hanya 1-2 orang, bahkan bukan hanya kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk mengikuti, tapi juga warga sekolah juga melihatnya. Nah, bazar itu saya fungsikan adalah menjual produk makanan yang nanti dijualkan kepada seluruh penonton atau yang mengikuti kegiatan kompetisi. Mungkin itu yang saya dapat jawab. Boleh ini? Dalam kegiatan bazar ini lebih ke keterlibatan dari komunitas lain, misalkan wali murid seperti itu ya, untuk ya dalam mendukung program pembelajarannya. Betul. Jadi untuk dalam bazar ini berfokus pada wali murid ataupun warga sekolah setempat. Jadi bukan terus bazar ini ya juga nanti bukan hanya wali murid, warga sekolah mau menjual program, bahkan masalah yang ini bazar ini adalah untuk mendukung kegiatan kompetisi bola tembak tersebut. Yang lain bro? Terima kasih kepada Bapak Sabtu Ragil dan juga Bapak Tuyana yang telah memberikan pertanyaannya. Cara selanjutnya yaitu pemberian penguatan atau refleksi yang akan diberikan oleh Bapak Tuyana. Kepadanya disilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kami akan memberikan sedikit ya umpan balik lah seperti itu terhadap rencana program atau rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK yang dilaksanakan oleh Pak Edi. Ya, secara keseluruhan, secara umum luar biasa sekali untuk rencana program yang akan dilaksanakan, yaitu tadi mengambil model pembelajaran SEN atau Sport Education Model. Nah, di sini saya rasa hal-hal yang baru, dan tadi disampaikan juga kegiatan ini atau model pembelajaran ini barangkali bisa diterapkan di dalam kegiatan
kegiatan pembelajaran yang lain, tidak hanya di kegiatan pembelajaran PJOK. Nanti tadi saya sampaikan fungsi dari kolaborasinya nanti ada di sini. Ya, harapannya nanti dari Pak Edi bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di kelas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran SEN tadi. Nah, kemudian ada hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan rencana yang Pak Edi telah buat tadi, telah susun tadi, dan saya rasa untuk struktur program atau rencana tindak lanjut yang dilaksanakan sudah sangat bagus sekali, di mana untuk program SEN tadi kan terutama bertujuan tadi untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa, ya Pak. Nah, di sini saya juga sudah melihat dan memperhatikan tadi paparan yang disampaikan oleh Pak Edi bahwa program-program yang telah disusun tadi ini sudah merangsang atau membuat student agency atau kepemimpinan murid di dalam program tersebut, di mana tadi ada saya perhatikan di situ juga ada voice atau suara. Jadi program yang dibuat tadi juga memperhatikan suara atau masukan pendapat dari murid. Kemudian ada choice atau pilihan, di mana anak-anak atau peserta didik tadi di dalam program pembelajarannya juga diberi keleluasaan untuk memilih peran yang diinginkan, seperti sesuai dengan kemampuan. Dan yang terakhir yang sangat penting ini adalah ownership atau kepemilikan. Nah, di mana harapannya semua program yang dirancang ini harapannya bisa menciptakan student agency tadi, kepemilikan atau kepemimpinan murid dalam program itu. Yang dampaknya tentu saja bisa kita rasakan dalam program-program mungkin yang sudah kita laksanakan juga, seperti misalkan yang sudah berjalan itu sholat duha lah, sholat duha program. Dan itu karena mungkin murid sudah merasa memiliki program itu, barangkali tanpa guru ngoprak-ngoprak pun, maka anak-anak ini akan sudah dengan sendirinya bisa melaksanakan karena merasa memiliki. Nah, sama halnya dengan program yang dibuat oleh Pak Edi tadi sudah mencakup 3 hal tersebut, di mana ada suara murid, kemudian pilihan juga ada, dan kepemilikan atau ownership-nya juga sudah dimunculkan. Dan yang paling penting tadi saya perhatikan dari rencana program yang dibuat oleh Pak Edi ini, semuanya sudah menerapkan rencana programnya ini sudah berbasis aset, ya. Jadi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah ini tadi dimanfaatkan di dalam program-program yang telah disusun. Salah satu contohnya adalah aset yang dimiliki sekolah kita yang aset utama atau modal utamanya adalah modal manusia atau sumber daya manusia. Ada kepala sekolah, guru, mungkin juga bisa melibatkan warga sekolah, anak-anak, komite sekolah juga dilibatkan. Juga aset-aset yang lain seperti lingkungan, halaman sekolah, dan fasilitas-fasilitas yang ada. Sehingga untuk program-program atau program yang disusun Pak Edi tadi secara tidak langsung ini tidak memandang kelemahan atau kesulitan. Kan biasanya kita untuk merancang program yang pertama mindset kita ini biasanya jangannya anak orang. Nah, Pak Edi tadi tidak memandang kesulitan sebagai basis utama dalam pelaksanaan program, tapi sudah memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, harapannya dengan perencanaan program yang seperti itu yang memanfaatkan aset yang dimiliki, nanti semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan harapan kami mudah-mudahan untuk
model pembelajaran SEM ini, pembelajaran yang berbasis project ini nanti dapat dilaksanakan, benar-benar dilaksanakan, sehingga kita nanti akan tahu hasilnya seperti apa, apakah efektif ataukah belum. Nah, nanti bisa kita lakukan evaluasi. Mungkin itu saja penguatan atau tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada Pak Edi yang sudah menyelesaikan untuk kegiatan PKG Guru PJOK, dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan dari kegiatan ini tentunya dapat dimanfaatkan di SD Negeri 2 Semanggung ini, sehingga outputnya nanti dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga anak-anak kita akan mencapai yang istilahnya adalah well-being lah, kesejahteraan di dalam kegiatan pembelajaran atau kesejahteraan di dalam pembelajarannya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsan jazaa. Sebelum acara kita akhiri, saya sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Acara pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi